secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi 15 Mei, mengurapi pemimpin. Titus 1 ayat 5, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Pada tahun 1851, masalah-masalah di antara jemaat penganut Sabat yang sedang berkembang membuat keluarga White percaya bahwa gerakan tersebut menuntut kehadiran mereka secara pribadi dari waktu ke waktu untuk memperbaiki penyimpangan. Beberapa tahun berikutnya, laporan-laporan mereka dimuat dalam Review and Herald dengan judul-judul seperti Lawatan Kami ke Timur selama perjalanan mereka. Keluarga White berulang kali membahas mengenai fanatisme dan tata tertib gereja di tingkat jemaat. Misalnya pada sebuah konferensi di Medford, Massachusetts, pada akhir tahun 1851, James menyatakan bahwa beban dalam suatu pertemuan adalah mengenai tata tertib gereja yang dapat menunjukkan kesalahan-kesalahan S. Smith, H.W. Allen, dan pentingnya tindakan gereja mengeluarkan dari persekutuan sehubungan dengan tindakan dari beberapa saudara. Di berbagai lokasi dalam lawatan yang sama, White melaporkan soal pemecatan terhadap seseorang yang telah menjadi korban dari kekuatan gaib, spiritualisme, menegur fanatisme dan roh-roh yang memberontak, dan berbicara tentang tata tertib Injil dan persatuan yang sempurna di antara saudara-saudara seiman, khususnya mereka yang mengkhotbahkan firman. Perjalanan ke timur pada tahun 1851 itu juga penting karena catatannya memberikan informasi pertama kepada kita tentang pengangkatan pejabat di tingkat gereja setempat. Jadi, kita membaca bahwa dalam satu pertemuan, sebuah panitia yang terdiri dari 7 orang pilihan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Di awal tahun itu, Review melaporkan untuk pertama kalinya dilakukan upacara pengurapan dalam jajaran penganut Sabat. Pada bulan Juli, Saudara Washington Morse ditetapkan melalui penumpangan tangan untuk mengelola tata cara rumah Tuhan. Roh Kudus memberikan kesaksian melalui karunia bahasa roh dan manifestasi kesoleman karena kehadiran kuasa Tuhan. Tempat itu tidak begitu baik, namun penuh kemuliaan. Pada tahun 1852, kaum penganut Sabat mulai melihat diri mereka bukan lagi sebagai kawanan yang tercerai-berai, melainkan lebih sebagai suatu gereja. Dan dengan penafsiran ulang terhadap nubuatan pintu tertutup, mereka mulai menyadari bahwa mereka memiliki misi yang lebih besar di luar kelompok Millerisme. Kesadaran seperti itu akan menambah bobot mereka dalam mendorong kaum penganut Sabat menuju organisasi yang lebih besar. Tuhan, hari demi hari saat kami membaca dan bermeditasi, kami melihat gerejamu perlahan-lahan terbangun untuk mengemban tanggung jawabnya yang semakin besar. Tolong kami untuk memandang gerakan kebangkitan itu bukan hanya sebagai sesuatu yang terjadi 150 tahun yang lalu, tetapi sebagai peristiwa yang perlu terjadi dalam kehidupan pribadi kami saat Engkau secara bertahap membimbing kami sebagai suatu pribadi. Doa kita hari ini, kami bersyukur Engkau membangun gerejamu setahap demi setahap. Bangunkan tanggung jawab rohani kami, tertibkan hidup kami, dan pimpin kami setia menjalankan misimu. Amin.